Oke, jadi di depan gue ini ada banyak aksesoris dari merek Loops. Mereka adalah anak merek dari Era Jaya Group dan mereka ini bakal fokusnya ke aksesoris dengan harga yang sangat terjangkau sih. Semuanya ini nggak ada yang harganya di atas 500.000. Contohnya kayak TWS 1 ini aja. Ini cuma 329.000 dan udah ada ANC. Kualitas casingnya cukup oke, nggak ada yang goyang-goyang atau yang bunyi-bunyi kalau kita pegang. Desainnya simple aja, nggak ada tombol sama sekali. Jadi untuk kita connect ke HP kita misalkan itu tinggal dibuka dan dikeluarin aja earbuds-nya dan dia bakal auto connect. Buat gue sih suaranya udah cukup bagus, vokalnya enak, bassnya juga lumayan ada. Tapi paling maksimumnya itu di 70% volume aja deh, nggak usah tinggi-tinggi lagi. Nah, untuk ANC-nya jujur aja gue kurang ada rasain ya. Gue nggak punya TWS lain yang punya ANC, tapi gue pernah cobain dari merek lain. Dan telinga kita itu bakal kerasa kayak ada vakumnya gitu loh untuk ngeblok suara-suara yang dari luar. Sedangkan ini nggak ada. Ini lebih ke kayak passive noise cancelling, bisa jadi ya. Tapi gue suka-suka aja sih karena itu nggak bikin telinga kita kayak kerasa ke vakum gitu, yang jujur aja agak sedikit aneh rasanya atau mungkin gue nggak terbiasa aja. Tapi untungnya di sini udah cancel noise-nya secara pasif, terutama kalau kita lagi denger lagu di volume sekitar 60-70%. Kayak gue pas di gym juga gue nggak terlalu kedengeran suara luar di gymnya atau suara orang-orang ngomong gitu loh. Jadi ya, buat gue sih ini udah cukup oke untuk noise cancellingnya. Tapi mungkin nggak bisa dibilang ANC juga sih. Tapi balik lagi ini harganya cuma 329.000. Jadi masih bisa dibilang worth it lah untuk barang yang kita dapat. Oke, selanjutnya ada semacam tipe TWS lagi ya. Ini boxnya kayak tempat makeup. Dan yang ini lebih murah lagi harganya, di 319.000 aja. Dan ini tuh tipenya yang kita harus iketin di telinga gitu ya, cukup menarik juga. Gue bukan orang yang audio banget, jadi ini pertama kali gue cobain produk kayak gini. Dan ini tuh tipenya kayak open ear gitu, nggak ada yang masuk ke dalam telinga kita. Kayak seakan-akan kita tuh gantungin mini speaker di telinga kita gitu loh. Jadinya rasa dengerin lagu pakai TWS ini tuh kayak seakan-akan kita dengerin lagunya di ruangan, bukan kita pakai earphone gitu. Mungkin mirip-mirip lah sama tipe-tipe headset yang open back. Satu hal aja ya, untuk orang-orang yang pakai kacamata kayak gua ini bisa agak sedikit kagok lah, karena kita kan udah ada kacamata di situ. Jadi kalau misalkan kita gerakin kacamata, earphone-nya juga ikutan kegerak. Tapi ini menarik sih, gue cukup suka. Jadinya kita bisa kayak dengerin lagu atau mungkin dengerin podcast sambil kerjain hal-hal yang lain gitu. Hal-hal yang kita masih harus aware sama situasi sekitarnya. Kayak misalkan jogging atau sepedaan di luar, karena itu bahaya banget untuk pakai earphone yang ada noise cancelling ya. Selama kita lagi di luar, kita bisa-bisa nggak tahu ada mobil lah atau ada apa gitu. Untuk orang-orang yang sering lakuin aktivitas kayak gitu, bisa-bisa ini jadi TWS yang sangat-sangat menarik. Suaranya juga oke banget. Jujur gue lumayan suka sama produk ini. Nah, habis itu ada dua semacam headphone gini ya. Ada yang besar itu X07 dan ada yang lebih kecil itu X17 Lite. Balik lagi, harganya juga sangat-sangat terjangkau. Yang gede ini di 399.000 dan yang kecil itu di 279.000. Nah, sebenarnya ini kurang lebih hampir mirip sama yang Open Air Joy X22 tadi, tapi ini lebih melingkari ke kepala ya. Dan untuk orang-orang yang pakai kacamata sih ini jadinya lebih enak lah, nggak terlalu kagok sama kacamatanya. Yang versi Lite ini tuh coloknya tinggal pakai USB-C aja, sedangkan yang lebih gede itu pakai colokan tersendiri yang ada magnetnya gitu. Yang sejujurnya memang kelihatan lebih keren, tapi lumayan GG juga ya kalau kabelnya rusak atau hilang gitu kan, kita nggak bisa beli lagi. Sedangkan yang ini kan tinggal colok pakai USB-C manapun bisa. Untuk suaranya sih jujur aja ini yang paling kurang di antara dua TWS yang tadi kita lihat ya. Dan kalau kita set di volume 100% walaupun suaranya oke-oke aja, nggak nusuk sama sekali, tapi speaker di sininya itu bergetar, terutama kalau lagi ada bassnya gitu loh. Jadi itu bakal bikin telinga kita bergetar juga jadinya. Jadinya so far sih ini bukan favorit gua banget. Gua lebih pilih yang Open Air Joy tadi. Yang terakhir di kategori audio ada speaker mini portable ini, yang balik lagi harganya juga sangat-sangat terjangkau, cuma di 229.000 doang. Walaupun ini murah meriah, tapi suaranya mantep banget. Bahkan di 100% juga masih bisa didengar, nggak nusuk, nggak pecah sama sekali. Coba kita dengar. Not
sped banget, terutama untuk harganya ya. Gue rasa ini bisa jadi solusi untuk orang-orang yang suka road trip kemana lah, atau pergi camping, butuh speaker mini yang gampang dibawa kemana-mana. Oke, selanjutnya itu adalah smartwatch yang gue lagi pakai, jujur aja di sini. Harganya juga terjangkau, cuma di 400-an ribu aja. Untuk kualitasnya sih ya cukup oke lah ya. Barangnya agak sedikit ringan aja, mungkin itu salah satu minusnya menurut gue. Tapi semua fitur yang kita butuhkan dari sebuah smartwatch udah ada di sini. Notifikasi, fitur kesehatan, bisa Android dan juga iOS, udah water resistant juga. Tapi kayaknya ini bukan waterproof ya, karena di boxnya juga tulisannya water splash proof design. Artinya ini cuma tahan cipratan-cipratan air doang kalau kita kayak cuci tangan atau kena keringat. Jadi lebih baik jangan dipakai berenang. Di bawahnya itu ada tulisan long battery time up to 7 days. 7 hari loh. Dulu gue punya Apple Watch aja 1 hari itu kelar, harus langsung cas. Sedangkan ini bisa 7 hari. Dan lumayan terbukti sih, gue udah pakai ini sekitar 1,5 hari gitu, dan baterainya itu masih 85%. Untuk size-nya ini cuma satu aja ya, dan agak sedikit kebesaran di tangan gue. Ini kayaknya mirip size-nya sama Apple Watch Ultra. Kalau gue yang pakai ini agak kayak sedikit Power Ranger aja. Tapi kalau kalian butuhin sebuah smartwatch yang anti ribet, gak banyak gimmicknya, dan harganya juga terjangkau, ya ini bisa jadi pilihan untuk kalian. Dan untuk barang-barang terakhir yang gue punya itu adalah perkabelan dan juga colokan-colokan charger. Untuk bahan kabelnya ini high quality nylon yang udah braided, ujungnya itu transparan jadi lebih keren sedikit aja, dan juga bisa support fast charging. Dan harganya juga sangat terjangkau di 85.000 aja. Untuk kepala chargernya di sini gue punya yang 20 watt yang harganya di 99.000 dan yang 30 watt di 129.000. Dua-duanya juga udah support fast charging. Jadi kayak gitulah, barang-barang dari Loops ini sangat-sangat terjangkau, bisa bikin gadget-gadget kalian lebih komplit lagi. Kalau untuk favorit gue itu adalah yang Open Air Joy X22 ini ya, gue juga kaget, gue malah suka yang ini. Awal mungkin agak sedikit aneh, tapi lama-lama jadi terbiasa banget ya. Gue bahkan pakai ini seharian untuk dengerin lagu. Dan gue suka aja sama efeknya gitu. Kita kayak setel lagunya di ruangan kita, tapi kita bisa tetap denger-dengar suara-suara yang di sekitar kita, kayak ketok pintu lah, atau mungkin barang jatuh. Jadi gampang untuk dipakai pas multitasking. Tapi mungkin kalian bertanya, Ca, kenapa nggak nyalain speaker aja kalau pengen efek suara kayak di ruangan? Masalahnya, speaker ini bakal mengganggu tetangga gua kalau gua nyalain lagu malam-malam. Jadi, yang ini udah paling pas. Favorit kedua mungkin yang speaker ini nggak ada babi bu, tinggal pakai aja, colok pakai USB-C, kecil, ringan, harga terjangkau, dan suaranya udah oke banget. Dan paling yang terakhir itu TWS ini. Fitnya enak, suaranya oke, passive noise cancellingnya juga lumayan bagus di volume yang besar, dan juga harganya terjangkau. Oke, itu aja dari gua. Thank you ke Loops yang udah sponsorin video ini. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, gua bakal kasih info mereka di bawah dan juga link-link barang di sini. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.